Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Minggu 27 Agustus 2023, berjudul Hanya Penyesalan Pahit yang Tersisa. Ayat intinya terdapat di dalam Ratapan 5 ayat 15 dan 16. Lenyaplah kegirangan hati kami, tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Mahkota telah jatuh dari kepala kami. Wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, hanya penyesalan pahit yang tersisa, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis, agar kita senantiasa menunjukkan kesenangan dan kesenangan-kesenangan, sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati, dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama, sebagai berikut. Pertama, beberapa tindakan yang menimbulkan hanya penyesalan pahit yang tersisa bila mana orang tua meninggalkan harta warisan kepada anak-anak mereka dengan pembagian yang tidak adil dan kurang bijaksana. Uang yang diserahkan kepada anak-anak sering menjadi suatu akar pengalaman yang pahit. Mereka sering bertengkar karena harta yang ditinggalkan pada mereka dan mengenai pembagiannya. Jarang sekali semua merasa puas dengan pembagian yang dibuat oleh ayah. Kekayaan itu berguna hanya sebagai suatu alat untuk memenuhi kebutuhan kini dan berbuat baik pada orang lain. Tetapi harta warisan sering menjadi suatu jerat pada pemiliknya daripada menjadi satu berkat. Orang tua jangan berusaha untuk membawa anak-anak mereka menghadapi pencobaan dengan meninggalkan pada mereka harta yang bukan hasil jerih payah mereka. Kedua, beberapa tindakan yang menimbulkan hanya penyesalan pahit yang tersisa bila mana orang tua memberikan harta mereka pada anak-anak mereka di saat mereka sendiri masih bertanggung jawab atas penggunaan atau penyalahgunaan talenta yang dipinjamkan oleh Allah pada mereka. Banyak orang tua membuat suatu kesalahan besar karena memberikan harta mereka pada anak-anak mereka di saat mereka sendiri bertanggung jawab atas penggunaan atau penyalahgunaan talenta yang dipinjamkan oleh Allah pada mereka. Tidak pula, baik orang tua atau anak-anak berbahagia atas pemindahan harta ini. Dan orang tua, jika mereka hidup beberapa tahun lagi, umumnya menyesal akan tindakan mereka ini. Cinta orang tua di dalam anak-anak mereka tidaklah ditambah oleh perbuatan ini. Anak-anak tidak merasa bertambah rasa terima kasih dan tugas pada orang tua mereka karena kedermawanan hati mereka. Rupanya, satu kutuk terletak pada landasan perbuatan ini, yang berkembang menjadi sifat cinta diri di pihak anak-anak dan ketidakbahagiaan dan perasaan cemas di pihak orang tua. Ketiga, beberapa tindakan yang menimbulkan hanya penyesalan pahit yang tersisa, bila mana hal-hal yang suci dan abadi tidak mampu membuka hati orang-orang yang mengaku sebagai pengikut-pengikut Kristus dengan tidak mau memberikan persembahan dengan suka hati guna membantu pengabaran Injil. Merupakan fakta yang sangat disesalkan bahwa hal-hal yang suci dan abadi tidak mampu membuka hati orang-orang yang mengaku sebagai pengikut-pengikut Kristus untuk memberikan persembahan dengan suka hati guna membantu pengabaran Injil, seperti berhasilnya rangsangan pesta-pesta dan kepelesiran membuka hati mereka. Suatu kenyataan yang menyedihkan bahwa bujukan-bujukan semacam itu berhasil, sedang perkara-perkara yang suci dan kekal tidak mampu mempengaruhi hati untuk melakukan perbuatan-perbuatan amal. Keempat, beberapa tindakan yang menimbulkan hanya penyesalan pahit yang tersisa, bila mana timbul perpecahan atau perselisihan di kalangan umat Tuhan untuk melemahkan pengaruh kebenaran Allah. Persatuan adalah kekuatan, perpecahan adalah kelemahan. Bila mereka yang percaya akan kebenaran zaman ini dipersatukan, mereka memberikan suatu pengaruh yang luar biasa. Setan mengerti sekali akan hal ini. Belum pernah sebelumnya ia lebih bertekad seperti sekarang ini untuk melemahkan pengaruh kebenaran Allah oleh menyebabkan kepahitan dan perselisihan di kalangan umat Tuhan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.